Dan untuk mendalami kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Saputra Namo, kita langsung tanyakan ke rekan kami sudah bergabung, Kristo Ngai, jurnalis Transmedia di Kupang. Selamat sore, Kris. Bagaimana kemudian peran masing-masing 20 orang tersangka? Apakah sudah diterangkan oleh pihak TNI? Selamat sore, Bang Nov. Sampai sore hari ini, kami jurnalis di Kota Kupang belum mendapatkan keterangan dan informasi lebih lanjut terkait dengan 20 tersangka yang telah ditetapkan oleh Denpom yang menjadi terduga pelaku penganiayaan terhadap Prada Luki. Namun kami mendapatkan informasi beberapa di antaranya sudah sedang melakukan rekonstruksi di Subdenpom Ende. Terkait dengan perkembangan penyelidikan ini, tadi sempat kami temui keluarga menginginkan agar seluruh proses ini ketika para tersangka didatangkan ke Kupang agar dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik. Dan juga tadi keluarga juga menyesalkan dan juga menyampaikan bahwa pembinaan yang dimaksudkan terhadap anaknya yang berubah menjadi tindakan kekerasan itu adalah sesuatu yang menurut mereka berlebihan dan perlu dievaluasi. Demikian, Bang. Oke, belum jelas peran masing-masing tersangka, tapi yang mengejutkan satu orang di antaranya merupakan perwira. Apakah perwira ini punya peran yang cukup strategis dalam penganiayaan ini atau justru aktor utama, Chris? Sejauh ini belum dijelaskan secara terang peran perwira tersebut. Namun dalam keterangan yang diberikan oleh keluarga, mereka menyebutkan bahwa ada kemungkinan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para prajurit itu diketahui atau merupakan instruksi dari perwira. Oke, beberapa pasal yang akan dikenakan, ada 5 pasal ya untuk kasus ini tentang pengeroyokan. Begitu, Chris, yang saya terima informasinya. Apakah nanti bisa diungkapkan ke publik ancaman hukumannya seperti apa 20 orang ini? Dari keterangan sebelumnya, diketahui bahwa 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka diduga kuat melakukan kekerasan dengan menggunakan tangan. Sementara 16 lainnya menggunakan alat yang disebutkan sebagai selang pembinaan tersebut. Oke, tuntutan maksimum apa yang diinginkan oleh keluarga? Harapannya sejauh ini, Chris? Keluarga tetap pada permintaan mendasar mereka bahwa para pelaku semuanya harus terungkap, baik dari tingkat terendah maupun sampai kepada pimpinan mereka. Karena mereka menilai beberapa faktor yang sebenarnya bisa menyelamatkan hidup anak mereka itu diabaikan. Seperti yang disampaikan dalam permohonan, 9 butir permohonan ayah korban pada saat bertemu dengan Pangdam sehari kemarin. Sehingga mereka menginginkan para pelaku dihukum seberat-beratnya, dipecat, bahkan dengan satu permintaan dengan hukuman mati. Oke, sudah berapa lama penganiayaan ini terjadi, Chris? Karena motifnya cukup kita nantikan ya. Penganiayaan ini apa latar belakang yang sebenarnya terjadi? Apakah sudah ada keterangan dari TNI soal ini? Sejauh ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari TNI terkait motif yang memicu atau yang mendorong para pelaku itu melakukan kekerasan terhadap almarhum Prada Luki. Namun tadi sempat juga disampaikan bahwa selain Prada Luki, ada satu orang lagi yang juga ikut dianiaya, merupakan teman baik dari Prada Luki. Nah, keluarga korban juga menyampaikan bahwa Luki itu dianiaya bukan hanya sehari, tetapi sejak bulan Juni. Sehingga
penganiayaan dilakukan terus-menerus itu yang menyebabkan ketahanan fisik almarhum drop sehingga dia langsung dilarikan dari tahanan, langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah Air Rambung di Nagesya. Kesaksian ini disampaikan langsung oleh ibu korban. Dia pada saat itu secara inisiatif mendatangi, mengunjungi anaknya di ruang rawat darurat rumah sakit Air Rambung. Oke, terakhir Chris, yang juga menjadi perhatian publik adalah tuduhan hoax. Keluarga almarhum Pradana Luki ini dituduh menyebarkan foto hoax, di mana foto yang disebar adalah foto penganiayaan, foto yang menunjukkan almarhum tengah mendapatkan luka yang cukup banyak. Ini bagaimana kemudian yang berkembang di sana terkait hal ini? Sejauh ini kemarin keluarga sudah menyampaikan itu secara langsung kepada Pangdam bahwa data foto yang tersebar dan juga yang diterima oleh media merupakan hasil jepretan langsung dari orang tua korban ketika dia menyaksikan anaknya itu sedang dirawat di ICU rumah sakit Air Rambung. Dan memang keluarga mengaku harus mengambil foto itu karena mereka ingin agar penderitaan ataupun penganiayaan yang dialami oleh anak itu memiliki dokumen yang kuat untuk bisa memperjuangkan keadilan dan mengungkapkan kebenaran yang terjadi, yang harusnya kebenaran yang harus diketahui publik dan tentang apa yang terjadi terhadap anak mereka pada Luki Saputra Namanya. Baik, semoga benang merah ini akan kita segera temukan ya. Kotak Pandora yang seperti apa kasus ini, kita akan tunggu keterangan resmi dari TNI. Terima kasih, Chris Tongai, atas laporan Anda.